Assalamualaikum, welcome back. Nah, kita akan bikin dompet rajut motif gelombang nih, kayak gini ya. Nah, ini gampang dan insya Allah hemat banget benangnya nih bun. Oke, tonton sampai habis ya videonya. Untuk alat dan bahannya, aku pakai benang nilon yang size-nya D27, hakpen tulip gold nomor 4, dan gunting korek api. Oke, langsung aja ya kita mulai. Pertama kita akan bikin alasnya dulu. Nah, karena motif gelombang ini aku bikin kelipatan 5, jadi kita bikin alasnya pun dengan jumlah yang kelipatan 5. Nah, jadi aku mulai dengan membuat chain atau rantai sejumlah 36 chain. Kalau udah bikin 36 chain, kita tambah lagi satu chain untuk memulai row-nya. Nah, isi lubang pertama ini dengan 2 chain. Dengan 2 SC ya. Oke, kita isi lubang pertama dengan 2 SC, dilanjutkan dengan 34 SC berikutnya. Satu lubang diisi 1 SC ya bun. Jadi nanti jumlahnya ada 34 SC sampai ke ujung sini. Nah, kalau udah sampai ujung sini nih, ini tinggal satu lagi aku bikin satu single crochet. Oke, satu single crochet. Nah, ini lubang yang paling ujung ini kita isi dengan 3 single crochet. Oke, kita isi dengan 3 single crochet. Nah, kalau dia lubangnya terlihat longgar, kita tarik aja simpul yang pendek itu. Oke, kita lanjut lagi 34 single crochet di bagian yang sisinya lagi, di sisinya yang satunya lagi ini. Oke, buat 34 single crochet sampai ke ujungnya seperti tadi yang sebelahnya. Nah, karena yang pertama tadi itu kita udah bikin 1-2 single crochet, jadi nanti yang paling ujung sekali di bagian akhir ini, di bagian sini, di lubang yang pertama kita bikin isi 2 single crochet tadi, kita isi lagi dengan 1 single crochet kayak gini. Nah, baru kita slip stitch deh di bagian di pertama, di sebelum single crochet yang pertama. Nah, kita slip stitch seperti ini. Nah, ini agak keras ya bun karena pakai benang nilon. Nah, kita slip stitch. Oke, kalau udah slip stitch, nah kita bikin lagi satu chain untuk memulainya. Nah, kalau udah bikin satu chain, kita bikin lagi single crochet sepanjang row. Jadi satu lubang kita isi dengan satu single crochet sampai ke ujung row tanpa penambahan ya untuk row ini. Nah, buat nanti single crochet sepanjang row, jadi ikut aja, nggak ada penambahan ya. Di ujung di pojokan juga satu single crochet tiap satu lubang sampai ke row-nya habis kayak gini. Nah, ini aku udah bikin satu row single crochet. Oke, udah aku slip stitch juga. Terus aku bikin lagi 2 chain untuk mengawalinya. Oke, kita bikin 2 chain untuk mengawali row-nya. Karena row yang ini kita akan bikin double crochet. Oke, jadi lubang yang pertama dan seterusnya kita isi satu lubang dengan satu double crochet seperti ini. Nggak ada penambahan ya bun, tetap ini untuk mengawali mau bikin motifnya. Oke, kita bikin satu lubang dengan satu double crochet.
Ini mau selesai ya, satu row-nya udah satu row double crochet tanpa penambahan. Nah, sebelum kita slip stitch, karena kita mau ganti warna benang di row selanjutnya, jadi sebelum kita slip stitch di stitch yang pertama row ini, kita akan ganti benang dulu biar dia itu pergantian benangnya itu nggak kelihatan. Nah, jadi kita lepas dulu satu simpul kayak gini. Nah, kita masukkan jarumnya kayak gini, terus baru kita ambil. Nah, kita selesaikan satu simpul kayak gini, double crochetnya yang terakhir, baru kita akan slip stitch. Kita slip stitch di tempat biasa kita slip stitch itu. Nah, di sini kita slip stitch pakai warna lain, baru deh kita bikin untuk mengawalinya setiap row kita buat dengan 2 chain kayak gini. Oke, lanjut kita akan bikin motif gelombangnya langsung. Yang pertama kita bikin 4 double crochet, setiap lubang kita isi 1 double crochet sampai ada 4 kayak gini ya. 4 double crochet, 2 chain yang pertama tidak kita hitung ya. Terus untuk yang stitch yang kelimanya kita akan buat dengan triple crochet seperti ini. Nah, ini kan kita buat triple crochet, tapi kita ambil dari di bagian tengahnya. Ini di dalam badan DC nya, jadi di bagian tengah kayak gini. Nah, kita ambil di sininya. Ini tujuannya agar dia itu nggak geser. Oke, kita ambil kayak gini. Nah, karena kita mau bikin dia bergelombang. Nah, kalau udah bikin triple crochet, stitch selanjutnya kita bikin lagi 4 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, dan 4 double crochet. Lanjut dengan yang kelimanya kita akan bikin triple crochet yang diambil di bagian tengahnya double crochet. Oke, seperti ini. Bagian tengah tapi di depan atau di bagian front loopnya. Nah, kita buat seperti itu terus ya prosesnya. 4 double crochet lalu triple crochet di bagian front loopnya. Motifnya jadi kayak gini karena kita ambil di bagian tengahnya. Row selanjutnya juga kita bikin dan kita ambil di bagian badannya. Nah, ini udah bikin satu row kayak gini. Nah, ini oke, yang ini yang terakhir triple crochetnya. Sebelum diselesaikan triple crochet, kita ganti dulu warna benangnya. Kita ganti warna benangnya dulu, baru kita slip stitch di stitch yang pertama. Oke, lalu kita slip stitch seperti biasa. Kita buat 2 chain untuk mengawali row-nya. Terus kita ikutin aja lagi bagian yang udah ada di bawahnya. Jadi bagian DC kita isi dengan DC lagi 4 double crochet. Oke, kita isi seperti biasa double crochetnya 4, lalu bagian triple crochet di row sebelumnya kita isi juga dengan triple crochet front loop di row yang sedang kita jalankan. Nah, tapi kita ambilnya di bagian tengah ini ya. Nah, jadi dia nanti nggak geser. Oke, nah jadi kayak gini di bagian tengah ini kita tusuk ya di bagian tengah-tengahnya. Nah, sudah dapat triple crochet, kita bikin lagi double crochet lagi kayak tadi sebanyak 4, 2 double crochet, 3 double crochet,
dan 4 double crochet, baru kita buat triple crochet front loop yang diambil di bagian tengah badannya seperti ini. Jadi dia ada di tengah-tengah. Oke, kita buat triple crochet lagi, lanjut motifnya 4 double crochet, lanjut dengan triple crochet yang diambil di bagian tengah badannya. Lanjut seperti itu terus sampai rownya berakhir. Nah, jadi kelihatan ya, dia itu nggak gerak-gerak bagian triple crochetnya karena kita ambilnya seperti ini. Nah, untuk bagian akhirnya kita bikin yang warna sama dengan alas. Jadi kita selesaikan dengan warna yang sama dengan alas seperti ini. Aku udah bikin ya, selesai. Nah, ini kalau udah selesai, ini yang terakhir itu pakai warna yang senada dengan alas. Baru kita bikin dulu untuk sentuhan akhirnya kita beri single crochet sebanyak 3 atau 4 row untuk menutup bagian atasnya. Nah, kalau udah dibuat single crochet sebanyak 3 atau 4 row, bisa kita rapikan dan kita beri furing, lalu kita kasih dia tali. Jadi seperti itu saja prosesnya, mudah ya teman-teman ya. Nah, bisa langsung diikuti seperti ini. Ini aku bikin dompet aja ini, nanti warnanya terserah sama teman-teman. Oke, ini nanti udah jadi, kita rapikan ya. Dan selamat mencoba untuk teman-teman.